Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizeni, NIM J1A118109. Saya dari Konsentrasi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan membawakan materi tentang antropometri, food recall 24 jam, dan semi food frequency questionnaire atau FFQ. Definisi antropometri. Antropometri berasal dari kata antropos dan metros. Antropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi antropometri adalah ukuran tubuh. Menurut sudut pandang Gizi Jelif 1966 mengungkapkan bahwa antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam antropometri adalah ilmu yang mempelajari berbagai ukuran tubuh manusia. Tata cara pelaksanaan pengukuran berat badan. Yang pertama, periksa timbangan yang akan digunakan apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Timbangan harus diterapkan terlebih dahulu dengan menggunakan beban yang diketahui beratnya dengan pasti. Setiap kali akan menimbang dipastikan lagi apakah sudah menunjukkan angka 0. Bila belum, timbangan disetel atau beban disesuaikan terlebih dahulu. Yang kedua, orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Orang yang ditimbang dipersilakan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Pengukuran berdiri tepat di depan orang yang ditimbang. Pengukuran dicatat sampai 500 mg. Pengukuran tinggi badan. Alat yang saya gunakan di sini yaitu meteran. Cara pengukurannya yaitu cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Gantungkan mikrotois secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Kemudian orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Kemudian orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan badan menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel di dinding. Kemudian mikrotois ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Kemudian pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum petunjuk mikrotois. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan pengukuran lila. Yang pertama, pengukur berdiri menghadap bagian kiri orang yang akan diukur. Kemudian orang yang diukur berdiri tegak menghadap lurus ke depan. Yang ketiga, pengukuran dilakukan pada lengan kiri atau pada lengan yang tidak sering digunakan untuk beraktivitas. Orang yang diukur diminta untuk membengkokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan di bawah depan tubuh. Cari tonjolan tulang pada bahu dan punggung siku. Ukur jarak kedua ujung tulang tersebut dengan menggunakan tali. Lipat tali menjadi dua bagian yang sama. Beri tanda dengan spidol pada pertengahan kedua tonjolan tulang tersebut. Kemudian, lingkarkan pita ukur secara pas pada lengan setinggi tanda tali. Baca dan catat hasil pengukuran sampai milimeter terdekat. Indeks massa tubuh ini merupakan IMT responden Bapak Lamoro dengan berat badan 65 kg dan tinggi badan 160 cm yang diubah menjadi meter. Indeks massa tubuh sama dengan berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat sama dengan 65 kg dibagi 1,65 kali 1,65 meter sama dengan 23,87. Food recall 24 jam adalah metode yang mengingat tentang pangan yang dikonsumsi pada periode 24 jam
terakhir, dari waktu tengah malam sampai waktu tengah malam lagi, atau dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, yang dicatat dalam ukuran rumah tangga atau URT. Terdapat 4 langkah dalam metode Futrikal 24 jam. Yang pertama, wawancara, menanyakan pangan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu, sejak bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Yang kedua, wawancara, memperkirakan atau melakukan estimasi dari URT ke dalam satuan berat gram untuk pangan yang dikonsumsi. Ketiga, petugas menganalisis energi dari zat gizi berdasarkan data hasil rekal konsumsi pangan sehari atau 24 jam secara manual. Keempat, petugas menganalisis tingkat kecukupan energi dari zat gizi subjek dengan membandingkan angka kecukupan gizi dan zat gizi. Wawancara Futrikal 24 jam hari pertama dengan nama responden Nur Senang. Waktu makannya pagi 03:15. Nama makanannya nasi putih, sayur sop, tahu goreng. Nama bahan makanannya beras, sayuran segar, dan tahu. URT nasi putih 3 centong rice cooker. URT sayur sop 2 sendok sayur. URT tahu goreng 2 potong sedang. Untuk jumlah gram nasi putih itu 3 centong sama dengan 150 gram didapatkan dari hasil 1 centong nasi mengandung 50 gram, sehingga hasilnya 50 gram dikali 3 centong hasilnya 150 gram. Sayur sop jumlah gramnya 60 gram. 1 sendok sayur terdapat 30 gram, sehingga hasilnya 30 dikali 2 sama dengan 60 gram. Tahu goreng dengan jumlah gram 40 gram. 1 potong sedang mengandung 20 gram, sehingga hasilnya 20 dikali 2 sama dengan 40 gram. Selingan pukul 17:50 dengan nama makanan atau minumannya susu kental manis, roti dengan nama bahannya susu saset dan tepung terigu. URT susu kental manis 1 gelas, URT roti 1 buah. Jumlah gram yang terdapat di susu kental manis yaitu 200 gram, sedangkan pada roti gramnya terdapat 75 gram. Malam pukul 18:10 dengan nama makanan nasi putih, sayur lodeh, ikan kembung goreng, tempe goreng. Dengan bahan makanan beras, sayuran segar, ikan segar, dan tempe. URT nasi putih 3 centong rice cooker, 3 sendok sayur lodeh, 1 ekor sedang kembung goreng, 2 potong segitiga tempe goreng. Untuk jumlah gram nasi putih itu 3 centong 150 gram, sayur lodeh 90 gram. Dari hasil banyaknya 1 sendok sayur itu 30 gram, sehingga menghasilkan 90 gram. 30 dikali 3 sama dengan 90 gram. Untuk 1 ekor ikan kembung goreng 60 gram. 1 potong segitiga tempe goreng itu mengandung 30 gram, sehingga hasil kali 30 gram dikali 2 sama dengan 60 gram. Selingan malam pukul 21:00 dengan nama minuman susu kental manis, nama makanan dadar gulung dan bolu kukus. Daftar bahan makanan susu kental manis yaitu susu saset. Daftar bahan makanan dadar gulung dan bolu kukus yaitu tepung, kelapa, dan gula. URT susu kental manis 1 gelas, URT dadar gulung 1 buah, URT bolu kukus 1 buah. Dengan jumlah gram susu kental manis 200 gram. Ini merupakan
tabel hasil perbandingan hari pertama dan hari kedua Nur Senang mengonsumsi suatu makanan. Untuk hari pertama, energi yang didapatkan tubuhnya sekitar 4034,1 kilokalori. Hari kedua, energi yang didapatkan sebesar 2712,8 kilokalori, sehingga totalnya 4034,1 ditambah 2712,8 sama dengan 6746,9, sehingga perbandingannya dibagi dengan angka 2 menghasilkan 3373,45. Selanjutnya protein. Untuk hari pertama didapatkan sebesar 75,4 gram atau dikonversikan menjadi persen sekitar 42%. Selanjutnya protein yang didapatkan untuk hari pertama sebesar 75,4 gram. Untuk hari kedua sebanyak 73,6 gram, sehingga totalnya 149. Untuk perbandingannya dibagi dengan angka 4 mendapatkan nilai 37,25. Selanjutnya untuk lemak, hari pertama didapatkan sebesar 196,3 gram. Untuk hari kedua 97,6 gram, sehingga totalnya sebanyak 293,9. Untuk perbandingannya dibagi dengan angka 9 untuk lemak. 293,9 bagi 9 sama dengan 32,65. Untuk hari pertama, karbohidrat yang didapatkan sebanyak 513,1 gram. Untuk hari kedua 395,6 gram, sehingga totalnya 908,7. Untuk perbandingannya dibagi dengan angka 4 mendapatkan nilai 227,175. Selanjutnya yaitu Food Frequency Questionnaire. Food Frequency Questionnaire atau FFQ merupakan sebuah kuesioner yang memberikan gambaran konsumsi energi dan zat gizi lainnya dalam bentuk frekuensi konsumsi seorang. Frekuensi tersebut antara lain mingguan, bulanan, dan tahunan yang kemudian dikonversikan menjadi konsumsi per hari. Menjelaskan responden yang ketiga yaitu atas nama Nur Senang mengenai Semi Food Frequency Questionnaire. Di sini saya sudah perlihatkan tentang banyaknya gram yang dikonsumsi oleh Nur Senang, baik itu makanan pokok, sayur, lauk nabati, lauk hewani, dan juga buah-buahan, sekaligus dengan memberikan skor konsumsi pangan, dan juga ada penjelasannya mengenai setiap makanan yang dikonsumsi tiap harinya dengan mengalihkan jumlah gram dikalikan dengan per hari, per minggu, bahkan per bulan, lalu dibagi dengan seminggu atau 30 hari. Ini merupakan penggabungan dari hasil Semi Food Frequency Questionnaire yang sudah dikonversikan melalui aplikasi Nutrisi Survey. Inilah gambaran energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil dari wawancara sumber konsumsi makanan dengan 3 responden yang dilakukan selama 2 hari, maka asupan makanan dari 3 responden tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan energi sehari-hari sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia.